Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, ya, Fajar Ulan Saputra. Kali ini kita akan masuk ke KD3, ya. Itu tentang menerapkan perangkat lunak desain jaringan. Ya, ini kita masih di pelajaran DDG. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Oke, ini adalah indikatornya, ya. Yang pertama, siswa mampu memahami dasar-dasar desain. Siswa mampu memahami macam-macam topologi jaringan. Lalu siswa mampu membuat desain jaringan. Alat dan bahannya adalah modul dan juga laptop. Oke, target pencapaiannya adalah siswa nantinya mampu membuat desain topologi jaringan menggunakan software. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian dari tools, ya. Tools merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Adapun peralatan pendukung atau tool system yang dijelaskan sebagai model sistem yang akan dirancang adalah sebagai berikut. Yang pertama, macam-macam tools, ya, perangkat lunak jaringan. Yang pertama ada Cisco Packet Tracer. Ada menu icon dalam Cisco Packet Tracer, ya, seperti yang digambar, bisa dilihat. Lalu yang pertama menunya adalah ada menu bar, ya. Menu yang paling sering kita jumpai dalam program manapun tidak lain lagi adalah menu bar, ya. Dalam menu bar ini terdapat beberapa sub, ya. Yang pertama ada file yang berisikan perintah new, open, open samples, save as pkz, save as command cartridge, print, exit, dan lain sebagainya. Lalu ada edit, ya, di menu edit yang berisikan itu perintah copy, paste, undo, dan redo. Lalu di menu option yang berisikan perintah preference, user profile, algoritma setting, dan view command log. Lalu di menu view yang berisikan perintah zoom, toolbars, ya. Lalu di menu tools yang berisikan perintah drawing palette dan custom device dialog. Lalu ada extension yang berisikan perintah activity wizard, multi-user, IPC, scripting, clear terminal agent, LAN multi-user agent, one multi-user agent, dan UPnP multi-user. Lalu ada menu help yang terakhir yang berisikan perintah contents, tutorial, report, and issue, and about, ya, dan about. Lalu yang kedua ada menu toolbar, ya. Menu toolbar ini terdiri dari new, ya, untuk membuat file baru, open untuk membuka file packet tracer, save untuk menyimpan, print untuk mencetak, activity wizard untuk membuka aktivitas, copy untuk mengcopy, paste untuk menempelkan hasil copy, undo, ya, atau undo untuk membatalkan perintah, redo untuk membatalkan undo, zoom in untuk memperbesar layar kerja, zoom reset, mereset layar kerja yang telah di zoom in atau di zoom out. Lalu ada zoom out, memperkecil tampilan layar kerja. Ada drawing palette untuk menggambar bentuk, garis, persegi atau bujur sangkar, dan lingkaran atau elips. Lalu ada custom device dialog, yaitu membuat perangkat template, ya. Yang ketiga ada common tools bar, ya, ini adalah contohnya atau gambarnya. Di dalam common tools bar ini terdapat select, ya, untuk mengganti atau mengaktifkan tools yang ada. Lalu ada move layout atau memindahkan gambar objek. Ada place note untuk memberikan catatan. Ada delete untuk menghapus objek. Ada inspect untuk memeriksa konfigurasi objek. Ada resize shape untuk memperbesar atau memperkecil objek. Ada add simple video, ya, untuk mengirimkan paket. Ada add complex video untuk mengirimkan paket juga. Lalu ada simulator mode untuk mengaktifkan menu simulasi pengiriman paket data. Lalu ada menu ataupun tampilan logical atau physical workspace dan navigator bar, ya. Kita dapat beralih antara workspace fisik dan logical workspace dengan tab pada bar ini. Pada workspace di Hokis, bar ini juga memungkinkan kalian untuk kembali ke tingkat sebelumnya dalam sebuah cluster, membuat cluster baru, ataupun berpindah objek, set to bin latar belakang, dan viewport.
Dalam workspace fisik, bar ini memungkinkan Anda untuk menavigasi melalui lokasi fisik, membuat kotak baru, membuat gedung baru, membuat kloset baru, dan pindah objek. Juga bisa untuk menerapkan grid ke latar belakang, set latar belakang, dan pergi ke kloset kerja. Ya. Lalu ada workspace. Ya. Workspace adalah tempat kerja. Ya. Tempat kerja nanti bisa disebut juga dengan workspace. Daerah ini adalah di mana kalian akan membuat jaringan yang diinginkan, menonton simulasi, dan melihat berbagai jenis informasi dan statistik. Lalu ada real time atau simulator bar. Kalian dapat beralih antara real time mode dan simulation mode dengan tab pada bar ini. Bar ini juga menyediakan tombol power cycle device dan fast forward time serta tombol play control dan tombol event list toggle button di simulation mode. Juga berisi jam yang menampilkan waktu relatif real time mode dan simulation mode. Lalu ada network component blocks. Ya, ini adalah contohnya. Kotak di mana kalian memilih perangkat dan koneksi untuk dimasukkan ke dalam workspace ini dinamakan network component box. Ini berisi device type selection box dan device specification selection box. Lalu ada device specific selection box. Ya, ini adalah contohnya lagi. Adalah salah satu bagian dari network component box yang disebut dengan device type selection box. Kotak ini berisi jenis perangkat dan koneksi yang tersedia di packet tracer. Device specific selection box akan berubah tergantung pada jenis perangkat yang kalian pilih. Lalu ada device specification selection box. Ya. Device specific selection box ini isinya berbeda tergantung perkata yang dipilih di device type selection box. Kotak ini adalah di mana kalian memilih khusus perangkat yang digunakan untuk menempelkan jaringan dan koneksi yang ingin kalian buat. Lalu ini adalah contohnya, bisa dilihat. Pertama adalah repeater. Ya, repeater adalah suatu alat yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Lalu perangkat repeater harus dua alat, yakni untuk menerima sinyal dari server ya atau klien dan untuk menyebarkan lagi ya atau access point. Fungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis dan untuk memperbesar batasan jaringan suatu segmen. Kesimpulannya, repeater ini adalah alat untuk memperkuat dari sinyal. Lalu ini adalah contoh dari hub ya. Hub merupakan perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 1 ya atau physical layer, sehingga dia hanya bekerja tak lebih sebagai penyambung atau konektor saja dan hanya menguatkan sinyal di kabel UTP ya. Hub tidak mengenal MAC address atau physical addressing sehingga tidak bisa memilih data yang harus ditransmisikan, sehingga collision tidak bisa dihindari dari penggunaan hub ini. Lalu ada switch ya. Switch ini digunakan sebagai repeater atau penguat ya, berfungsi untuk menghubungkan kabel-kabel UTP komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Lalu ada router. Router merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 3 ya atau network layer. Pada layer ini sudah dikenal pengalamatan jaringan menggunakan IP address. Dan router ini berperan penting sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Lalu ada cloud ya. Fungsinya adalah mewakili seluruh proses dan peralatan jaringan yang terhubung pada jarak yang jauh dengan sebuah komputer. Sebuah cloud menyiratkan sebuah jaringan atau internet yang memiliki cara untuk terhubung ke jaringan tersebut. Lalu ada gateway, ya, fungsi melakukan protokol converting agar dua arsitektur jaringan komputer yang berbeda dapat berkomunikasi. Lalu yang 10 ada user create packet windows, ya, ini adalah contohnya. Yang terakhir disebut dengan user created packet windows. Jendela ini mengelola paket yang kalian masukkan ke dalam jaringan selama skenario simulasi. Ya. Lalu yang kedua, aplikasi kedua ya adalah ada Microsoft Visio. Aplikasi Microsoft Visio terdiri dari dua menu utama. Yang pertama adalah menu utama ya, yang kedua dan toolbar. Ya. Namun perbedaannya terletak pada tampilan lembar kerja yang terdiri dari dua jendela utama, yaitu jendela pilihan toolbox di sebelah kiri dan halaman pengerjaan di sebelah kanan. Pada tampilan awal Visio,
Sebelah kiri diisi jenis-jenis kategori dan di sebelah kanan diisi dengan jenis template dari tiap kategori, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini adalah contoh dari tampilan awal ketika kita membuka aplikasi dari Visio. Yang pertama ada di menu utama ya. Microsoft Visio menyediakan 9 pilihan menu utama, antara lain ada File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Shape, Windows, Help ya. Itu adalah menu-menu yang ada di Visio ya. Kurang lebih hampir sama dengan semua aplikasi yang ada. Hanya saja di sini ada Shape ya, ada menu Shape yang digunakan untuk mengatur objek shape pada halaman kerja. Ya. Lalu di sini ada template ya. Visio menyediakan beberapa template untuk membantu dalam pembuatan diagram. Untuk menggunakan template dari Visio dapat dilakukan dengan memilih menu File, New, dan Getting Started. Maka akan muncul window baru. Pada bagian template kategoris berisi daftar macam-macam tipe drawing yang telah dikelompokkan berdasarkan fungsi dan keperluannya. Masing-masing tipe drawing ini memiliki anggota atau layout drawing yang lebih spesifik yang dapat dipilih pada window template. Setiap drawing dalam Visio disediakan dalam dua versi pengukuran, yaitu US Unit dan Metric Unit. Visio memiliki 8 macam tipe drawing, yaitu pertama ada bisnis ya, itu menggambarkan proses bisnis perusahaan. Template yang disediakan adalah brainstorming, diagram, organization chart, pivot diagram, audit diagram, basic flowchart, cause and effect diagram, chart and graphic, cross-functional flowchart, data flow diagram, APC diagram, fault analysis diagram, dan lain sebagainya. Lalu ada engineering, ya, menggambarkan diagram yang berhubungan dengan bidang teknik. Template yang disediakan adalah basic electrical, circuit and logic, industrial control system, dan lain sebagainya. Lalu ada flowchart, biasanya digunakan untuk membuat sebuah flowchart ya sebelum membuat software, ya, menggambarkan diagram alir proses dan data. Template yang disediakan antara lain basic flowchart, cross-functional flowchart, data flow diagram, dan lain sebagainya. Lalu ada general, ya, menggambarkan serangkaian proses diagram umum. Template yang disediakan yaitu basic diagram, basic flowchart, block diagram, dan block diagram with perspective. Lalu ada map and floors, menggambarkan denah bangunan dan peta. Template yang disediakan antara lain adalah directional map, ya, directional map 3D, electrical and telecom plan, floor plan, home plan, dan lain sebagainya. Lalu ada network, menggambarkan diagram yang berhubungan dengan jaringan. Template yang disediakan antara lain adalah Active Directory, Basic Network Diagram, Detailed Network Diagram, LDAP Directory, Conceptual Website, ya, Website Map, dan Rack Diagram. Lalu ada Schedule, ya, menggambarkan diagram yang berhubungan dengan penjadwalan proyek. Template yang disediakan yaitu Calendar, Gantt chart, per chart, dan timeline. Lalu ada software dan database, menggambarkan termuka tampilan dan diagram dalam pembuatan perangkat lunak dan database. Template yang disediakan antara lain COM dan OLE, conceptual website, data flow model diagram, enterprise application, JSON, dan lain sebagainya. Lalu langkah-langkah menggunakan Microsoft Visio, ya. Yang pertama adalah pilih template yang sesuai dengan tugas yang akan kalian kerjakan, gitu ya. Lalu pilih submenu sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan. Di sini contohnya adalah Detailed Network Diagram karena lebih lengkap, ya. Lalu pilih jenis ukuran kertas yang akan digunakan, yaitu bisa metric unit, ya, untuk memilih ukuran Asia, dan US unit untuk memilih ukuran dari Amerika, ya. Lalu klik create. Seperti ini tampilannya. Setelah muncul halaman kerja, Anda bisa meletakkan shape yang sudah ada dengan cara men-drag and drop. Ya, jadi caranya adalah diklik tahan, ya, di shape yang ada di sebelah kiri, lalu kalian geser ke arah workspace-nya, ya, atau halaman kerjanya. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa disimpan pekerjaan Anda dengan pilih menu file, lalu pilih save, ya. Yaitu adalah pengenalan, ya, pengenalan software dan juga pembuatan
file ya, membuat sebuah file pada aplikasi Microsoft Visio. Untuk lebih jelasnya mungkin akan kita lanjut nanti di KD 4, masih di pelajaran DDG ya. Oke, sekian pembelajaran DDG di modul KD 3. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.